Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV, bertemu kembali bersama saya Dr. Adhian Husaini dalam acara Inspirasi Ramadan. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas tentang kekuatan sholat. Pemirsa, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wasta'inu bis-sabri was-sholah. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Pemirsa, begitu pentingnya sabar dan sholat ini disebutkan oleh Allah SWT agar kita dalam menghayati, menjalani hidup kita senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara sabar dan sholat. Bahkan secara khusus kita diperintahkan oleh Allah, mintalah pertolongan kepada Allah, ya, dengan sabar dan sholat. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan, kita ingin meraih satu tujuan, kita ingin meraih satu cita-cita, sholatlah. Gunakanlah sholat sebagai satu senjata. Gunakanlah sholat sebagai kekuatan. Sholat secara umum maknanya memang doa. Dan doa itu dikatakan oleh Rasulullah sebagai satu senjata orang mukmin. Ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Kita orang mukmin, gunakanlah doa ini. Gunakanlah sholat itu. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah mengingatkan pada kita, ada satu saat di mana jarak antara hamba dengan Tuhan, jarak antara manusia, antara kita dengan Allah itu begitu dekat. Pada saat apa itu kata Rasulullah? Pada saat kita sujud. Ketika kita sujud di dalam sholat itulah sebenarnya kita sedang begitu dekat jaraknya dengan Allah. Maka kata Rasulullah, fa'akthirud doa, perbanyaklah doa di situ. Ya, silahkan kita berdoa. Kalau doa itu tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, silahkan kita berdoa dalam hati ketika kita sujud. Ketika itulah doa kita begitu dekat diijabahi oleh Allah. Kita diperintahkan manfaatkan. Sayang sekali kalau itu potensi, kesempatan yang diberikan Allah tidak kita manfaatkan. Dan kita lihat banyak saudara-saudara kita yang telah memanfaatkan kesempatan sholat ini untuk meraih sukses yang luar biasa, meraih sukses yang sangat besar. Perjalanan usaha Agus Pramono dengan menjalani bisnis gerai ayam bakar Mas Mono yang tumbuh dan berkembang seperti saat ini diraihnya setelah melewati proses yang cukup panjang. Memang dapat dikatakan dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang instan. Dalam artian kesuksesan diraih dengan perjuangan. Suksesnya Agus Pramono tidak datang dengan sendirinya, melainkan berbagai perjuangan keras ia lakukan. Bahkan badai krisis moneter di tahun 1998 pun sempat ia rasakan. Kini, hidup makmur dan berkecukupan dari hasil wirausahanya tidak luput disyukuri oleh pria asal Madiun, Jawa Timur ini. Ya, tentunya bersyukur ya. Alhamdulillah bahwa dibanding dengan saya punya teman yang sama-sama merintis tahun 2001, mereka sampai saat ini masih dagang di kaki lima, yang panas kepanasan, yang hujan kehujanan, dan kadang masih kejar-kejaran sama kamtib. Dibanding dengan mereka ya saya harus bersyukur. Saya pernah kerja di sebuah perusahaan konsultan di Jakarta dengan posisi sebagai office boy. Ya, tugasnya nyapu, ngepel, fotokopi, bikinin minum, antar-antar surat, ngangkat telepon, seperti itu. Saya memang tidak pernah punya cita-cita menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha, sekian cabang. Jadi saya dulu kerja kantoran bersyukur saat itu. Tapi dengan bertambahnya usia saya, kebutuhan saya semakin banyak. Apalagi saya tidak punya tabungan saat itu. Gaji office boy berapa sih? Apalagi saya tinggal di Jakarta yang Lebaran tidak pernah bisa pulang karena nggak punya tabungan. Dan disitulah saya keluar dari zona nyaman tersebut. Wira swasta, bisnis gorengan. Pertama saya jualan gorengan, ngasong dari SD ke SD, dari komplek ke komplek, yang sehari cuma dapat 15.000, 20.000, dan kadang maghrib baru pulang. Dan jujur saat itu saya malu memang, tapi bicara malu ya saya sampingkan hal itu karena saya ingin maju, saya ingin sukses. Sampai bapak saya saat itu meninggal pun saya nggak bisa pulang. Saya masih di Jakarta, apalagi bulan puasa, saya cukup sedih ya kalau mengingat masa-masa tersebut karena saya Lebaran tidak pernah bisa pulang kayak gitu. Terus waktu puasa saya sering jualan kolak, jualan air mineral, ngasong seperti itu. Dan akhirnya di tahun 2001 tersebutlah saya jualan ayam bakar dari kaki lima awalnya. Seperti itu. Jadi semuanya serba proses, tidak ada di agenda saya, di planning saya, di cita-cita saya bahkan. Tahun 2001 saya belum mengenal ada ayam bakar ABC saat itu. Jadi memang benar-benar faktor ekonomi. Saya merubah dari menu jajanan
menjadi menu makanan pokok yang ada nasinya, ada lauknya, yaitu ayam bakar. Bisnis pasti berisiko. Begitu juga dengan saya saat itu, yang panas kepanasan, yang hujan juga kehujanan. Kadang-kadang ada petugas kamtip, kita digusur juga. Pemandangan seperti itu udah biasa. Dan membuat saya termotivasi adalah di saat saya sudah 80 ekor ayam saat itu, saya sudah punya karyawan, saya sudah mulai mencoba melayani catering. Tiba-tiba outlet saya yang di jalan Sumpomo tersebut di kaki 5 digusur karena dibangun pom bensin di belakangnya. Dan saya protes itu bahwa Allah tidak adil. Dan itulah saya buka cabang. Sebelum saya digusur, saya buka alternatif buka cabang. Dan ternyata begitu saya buka cabang pertama, Allah memberikan lagi ujian yang cukup berat juga, yaitu flu burung pertama, kasus flu burung. Dan itu cukup skakmat ya. Saya jualan ayam bakar, flu burung yang diserang adalah unggas, yakni ayam yang saya jual, karena saya nggak ada menu lain. Jadi nggak ada yang bisa saya lakukan, kecuali yaitu syukur nikmat. Saya rugi, ada yang lebih rugi lagi. Seperti itu. Nah, ternyata saya baru tahu hikmahnya ternyata sekarang ini, bahwa gara-gara digusur tersebutlah saya bisa jual sampai malam. Kalau dulu saya jualan sampai jam 2 siang saja. Saya bisa menjual aneka minuman. Dulu saya minuman dari warung sebelah, dan sepeser pun kita nggak ngambil untung. Sabtu Minggu waktu itu saya libur. Sekarang saya punya outlet sendiri, Sabtu Minggu bisa buka, tanggal merah bisa buka. Gara-gara digusur tersebutlah akhirnya saya bisa punya cabang. Gara-gara digusur tersebutlah akhirnya saya punya hampir 1000 karyawan. Gara-gara digusur tersebutlah saya bisa keliling Indonesia, bahkan gratis, untuk memberikan motivasi entrepreneur, spirit wirausaha. Saya bisa umroh haji, dan saya bisa keliling ke luar negeri juga, di Kuwait, di Qatar juga, gara-gara digusur. Bahwa sholat duha itu adalah sholat pembuka pintu rezeki. Jadi artinya kalau kita mau nyari rezeki, ya kita harus minta yang punya rezeki, yaitu yang maha kaya, yakni Allah pastinya.